Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini sekalipun secara online kita tetap datang menyembah Tuhan kita. Kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan doa Biston secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mulai persekutuan doa Biston sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk di dalam persekutuan kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah mengagungkan Tuhan kita. Kita mau katakan, ajarku berharap ya Tuhan untuk tetap mengerti kehendak Tuhan. Mari kita katakan, kalau rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu adalah rancangan yang indah, yang baik, rancangan yang mulia. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya yang kudus. Kita katakan, ajarku berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kita katakan, ajarku mengerti akan segala rancanganmu ya Tuhan Yesus. Ajarku mengerti segala ajaib segala rancanganmu. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Dia Tuhan yang layak kita sembah, layak kita agungkan. Mari kita tetap berseru di hadapannya. Dia Tuhan yang mengenal kita. Dia Tuhan yang mengerti hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam hidup ini. Ajarku berserah
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendakmu. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh ya Tuhan, nilai yang kami percaya, nilai yang kami yakini di dalam hidup ini, bahwa kami percaya akan kasih-Mu, rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan biarlah segala yang bernafas memuji meninggikan nama-Mu yang kudus. Dan lebih lagi saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami mau berseru di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menyertai dan memimpin kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Di dalam situasi kondisi apapun kita hadapi, Dia Tuhan yang setia dan adil, Dia Tuhan yang tetap menyertai kita. Dan saat ini mari kita lebih lagi menyembah Tuhan kita. Kita agungkan, kita tinggikan Tuhan kita yang kudus. Kita bersama-sama bersyukur di hadapan-Nya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi berseru di hadapan-Nya, menyatakan setiap apa yang ingin kita serukan, apa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang mengerti hidup kita, Dia Tuhan yang tahu apa yang kita hadapi. Kita katakan di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena bersama Tuhan kita bisa lewati setiap apapun di dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia, kita tinggikan Tuhan kita. Kita katakan, bersama-Mu Bapa, lewati semua. Kami bersyukur karena bersama Engkau kami bisa kuat, kami bisa menjalani kehidupan ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh bersama Tuhan kita bisa kuat, kita bisa ada sampai saat ini. Oleh karena itu kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena bersama Tuhanlah kita bisa ada sampai saat ini. Kita bersyukur karena bersama Tuhanlah kita bisa bersama dengan keluarga kita menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa menaikkan suara kita masing-masing. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengenal kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang hidup, Allah yang layak ditinggikan. Tuhan, kami bersyukur karena bersama Engkaulah kami bisa melewati hari-hari kami, bisa kami jalani semua dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau Tuhan yang setia dan adil, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Bapa, suka duka susah, sehat, susah, senang, sehat, sakit, atau bahkan di dalam naik turunnya kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Engkau kami bisa lalui itu semua Tuhan. Oleh karena itulah Bapa di surga kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang setia, mengucap syukur dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa.
terpuji, termulia Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang tidak memandang bulu, Allah yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tetapi Dia mengasihi kita dengan sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita lebih lagi mau datang di hadapan Tuhan, berseru membawa setiap seruan kita, apapun itu yang kita hadapi. Ketika kita berasa ada beban, ada kesedihan, kepedihan, ada cobaan yang menerpa hidup kita, mari kita tetap bawa di hadapan Tuhan. Kita serukan, Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang mengenal kita, Dia Tuhan yang tahu untuk memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan Dia, kita tinggikan namanya yang kudus. Kita menyembah Dia lebih lagi. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa di dalam hidup ini kita perlu untuk berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang campur tangan selalu di dalam hidup kita. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Dia selalu mendengar kita. Oleh karena itu mari kita bawa segala pergumulan kita, kita berseru di hadapannya. Mari kita katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kau buta menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia Tuhan yang tetap dekat dengan kita. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan, berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berseru di hadapan Tuhan kita. Ya Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita, bahkan mendengar setiap seruan kita. Mari kita bawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Pergumulan kita di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin terkadang ada miskomunikasi, ada perbedaan pendapat, tetapi Tuhan kita mengerti. Ada mungkin percekcokan, ada perselisih pahaman, tetapi Tuhan mengerti kita. Berseru di hadapan Tuhan, setiap hati yang keras, setiap hati yang egois, Tuhan akan hancurkan sehingga menjadi memiliki kasih yang tidak pamrih, kepedulian yang tinggi satu dengan yang lain. Mari kita berseru di hadapan Tuhan, kita menaikkan suara kita. Bapa di dalam surga, sungguh ya Tuhan, kami percaya dengan Engkau Tuhan kami, Allah yang peduli dengan hidup kami, Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami yang mengerti hidup kami. Engkau Tuhan kami yang senantiasa menopang kami di dalam situasi kondisi apapun. Kami membawa Tuhan untuk segala pergumulan kami, keluarga kami. Di dalam kehidupan rumah tangga kami terkadang ada perbedaan pendapat, ada miskomunikasi, ada percekcokan, ada perselisih pahaman. Tetapi bersama Tuhan Yesus kami bisa lewati semua. Tuhan sanggup menghancurkan segala keegoisan, segala hati yang dengki, atau bahkan segala hati yang keras. Tuhan sanggup lembutkan itu semua, sehingga keluarga kami bagi antara suami istri, orang tua, anak, bahkan juga antara saudara, setiap kami hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, saling mendukung, saling menopang. Dan perbedaan pendapat, perselisih pahaman tidak membuat kami menjadi jauh satu dengan yang lain, tetapi kami bisa saling melengkapi karena kasih Kristus yang diam di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan yang setia dan adil itu yang tetap menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membawa segala pergumulan kita kembali, baik itu pergumulan di dalam sakit penyakit, di dalam keperluan kita, studi anak-anak kita, bahkan juga pekerjaan usaha kita, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan Tuhan tetap campur tangan di dalam segala apapun yang kita kerjakan, semua menghasilkan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa juga untuk pertumbuhan iman kita, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kita juga tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa, kita menaikkan suara kita masing-masing. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang peduli dengan keadaan jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan usaha, Engkau Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga segala yang dikerjakan memberikan hasil yang terbaik, sehingga segala yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan sehari-hari, bahkan juga untuk studi anak-anak, semua tercukupi karena anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam studi, supaya mereka bisa mencapai yang dicita-citakan, supaya mereka bisa membanggakan keluarga, terlebih lagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus kepada setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga tetap mengandalkan Engkau, dan tetap melihat campur tangan Tuhannya tadi dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Engkau berkati mereka. Engkau campur tangan di usia lanjut, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Tambahkan iman kepada setiap jemaat-Mu, baik jemaat yang dari anak-anak, remaja, pra-remaja, remaja, pemuda, atau bahkan sampai orang tua, sampai lansia. Tuhan, semakin tambahkan hikmat pertolongan-Mu, semakin tambahkan iman, sehingga kami semakin kuat kokoh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terbaring lemah di rumah. Tuhan, kami rindu campur tangan jamahan-Mu melalui obat-obat yang dikonsumsi, melalui makanan minuman yang dikonsumsi, melalui tim medis yang sedang menangani. Kami berdoa Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat yang sanggup menyembuhkan, memulihkan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Dokter Sihar yang sedang di dalam proses pemulihan di Bali. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah tubuhnya pasca operasi ini, biarlah dia dipulihkan kembali sehingga bisa kembali ke Lampung,
di dalam kasih anugerah-Mu. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati juga setiap orang-orang yang mengasihi. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lain ya Tuhan Yesus, yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh, untuk Oma Ani. Tuhan jamah pulihkan untuk pinggangnya yang masih sakit. Tuhan, kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, hamba-Mu ini, anak-Mu ini sanggup dipulihkan dengan kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang lain yang mungkin tidak menyampaikan kepada kami untuk segala sakit penyakit yang dialami. Tapi kami percaya jamahan Tuhan akan senantiasa terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit, Engkau hancurkan segala penyakit itu ya Tuhan. Ketika Engkau mengizinkan penyakit itu ada, kami percaya kekuatan Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu, kekuatan daripadamu itulah yang akan menguatkan, menopang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Tritunggal Cabang Kota Bumi, di dalam segala persiapan pelayanan, baik untuk perayaan Natal, penjangkauan jiwa-jiwa baru, pengembangan pelayanan di tempat ini. Biar Tuhan yang senantiasa campur tangan. Mari kita berdoa, kita menaikkan suara kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu di dalam gereja kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati jemaat hamba Tuhan bersama dengan pengurus untuk bisa melangkah bersama. Tuhan, biarlah pelayanan kami di GKT Cabang Kota Bumi bisa semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, dan semakin menjadi berkat di Lampung Utara ini. Berkati juga panitia Natal yang sedang mempersiapkan pelayanan di perayaan Natal. Berkati juga segala persiapan-persiapan yang dilakukan, baik itu gladi kotor di hari Sabtu tanggal 9 Desember dan di tanggal 11 Desember, dan juga di gladi bersih di tanggal 13 Desember. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga di hari H kami pelayanan perayaan Natal tanggal 15 Desember kami bisa menikmati sukacita, dan jemaat juga bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya. Berkati kami, beri kami kesehatan, beri kami kesatuan, supaya kami bisa berkarya bagi Kristus dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami di GKT Cabang Kota Bumi ini, biarlah semakin hari semakin eksis, menjadi saluran berkat, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat merasakan pancaran terang kasih Kristus melalui kehidupan setiap kami. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Berkati baik para pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinetnya, sampai di dalam pemerintahan-pemerintahan daerah. Tuhan campur tangan sehingga mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk segala persiapan pemilu tahun 2024. Tuhan yang akan memberikan pertolongan sehingga siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa negara kami sampai di pemimpin daerah, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan sehingga bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan kita mengagungkan namanya yang kudus. Kita mau katakan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hidup kita, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan, dan segala yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
menjadi kerinduan kita bersama untuk menyenangkan hati Tuhan kita yang mempunyai hidup kita. Sehingga kita menjalani hidup ini bukan seturut dengan kehendak kita, melalui seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengan kesungguhan hati kita pujikan lagu ini. Kita pujikan sebagai hormat kita kepada Tuhan kita. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh ya Tuhan, inilah yang kami percaya, kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam hidup kami biarlah Engkau senantiasa diagungkan, dimuliakan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa berbicara atas kebenaran daripada Tuhan saja untuk perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap tempat dan alat-alat yang kami pakai. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui permohonan doa, yaitu doa Bapa kami. Kita akan belajar bersama-sama doa Bapa kami di puter yang kedua. Di minggu lalu kita sudah mempelajari bersama-sama untuk doa Bapa kami yang berkata, Bapa kami yang di surga. Dan hari ini kita akan masuk di dalam kalimat dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu Saudara, berbicara dengan doa Bapa kami bisa kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita bisa melihat ayat 9 sampai ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang doa Bapa kami, kita berbicara Bapa kami yang di surga, itu bukan secara geografis yang kita bahas, tetapi bagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan ketika kita merenungkan tentang doa Bapa kami. Berarti ini adalah mengakui kemuliaan keagungan Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Dan ketika kita katakan dikuduskanlah namamu, Bapak Ibu mungkin kita bertanya, dikuduskanlah namamu, seolah-olah ini menjadi suatu kalimat yang menyatakan supaya Tuhan Allah kita itu kudus. Kita mungkin bertanya dalam hidup kita, Allah yang kusembah adalah Allah yang kudus. Mengapa di dalam doa Bapa kami ini dikatakan kembali permohonan untuk menguduskan nama Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terkadang mungkin membuat kita bingung, bertanya, mengapa kita perlu berdoa seperti ini, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bahkan dikatakan apa alasannya? Supaya namanya, nama Tuhan kita itu dikuduskan. Bapak Ibu Saudara, benar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ketika kita bertanya, maksudnya dikuduskanlah namamu itu apa? Ketika Alkitab menunjukkan satu kalimat atau satu kata secara khusus, kata kudus, maka kudus ini memiliki arti yang dalam.
Ketika kita berbicara kata kudus, ini mungkin berkaitan dengan moral, dengan kesucian, atau ketidakberdosaan ketika kita melihat arti sesungguhnya. Dan ada juga kudus itu yang merupakan keterpisahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama kita sering mendengarkan, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang kudus. Tuhan Allah berbicara demikian kepada para umatnya. Perjanjian lama banyak menggunakan kata kudus ini. Dan arti yang dipakai di situ apa? Arti yang dipakai itu adalah berarti di sini ada keterpisahan. Ketika kita melihat misalnya kata yang dipakai untuk kata kudus, di dalam perjanjian lama ada roti kudus, ada juga bejana kudus yang digunakan di bait Allah. Ada ruang maha kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat banyak yang dipakai di dalam perjanjian lama tentang kata kudus ini. Maka ketika kita melihat hal ini Bapak Ibu, kita bisa melihat makna kudus yang dikatakan di situ berarti jelas ketika roti, bejana, benda-benda mati yang lainnya memang dikuduskan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Bukan berarti di dalam arti moral begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika berbicara tentang moral berarti ini tentang makhluk hidup begitu. Berkaitan dengan makhluk yang memiliki pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata ketika kita menyembah Allah, Allah yang kudus. Karena di dalam Alkitab kita dikatakan di situ roti kudus, bejana kudus dan lain sebagainya, berarti ini roti itu dipisahkan dari roti-roti yang lain, bejana itu dipisahkan dari bejana yang lain, bahkan ruangan itu, ruang maha kudus dipisahkan dari ruangan yang lain. Berarti ini namanya dipisahkan dari yang lainnya. Bahkan juga di sini ketika kita berkata doa Bapa kami dikuduskanlah namamu, bukan berarti kita berharap agar Tuhan kita semakin kudus lagi. Semakin kudus, semakin kudus. Tidak Bapak Ibu, karena memang Dia Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Tidak ada yang dapat merubah itu. Tidak ada yang dapat mengubah semua itu. Karena Allah yang kita sembah dari sejak kekekalan Dia sudah kudus. Ketika disembah oleh orang-orang percaya pun bukan berarti Dia semakin kudus. Memang Dia sudah kudus dan Dia sempurna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah kita dan pribadinya Dia sudah kudus. Tidak bisa menjadi lebih kudus lagi karena dikuduskan, tidak. Dia sudah sempurna dari sejak semula. Jadi di dalam permohonan doa Bapa kami ini maksudnya apa? Begitu Bapak Ibu. Permohonan ini berarti kita yang ingin melakukan supaya Allah kita itu semakin kita agungkan, semakin kita sembah dengan menunjukkan kehormatan yang sepatutnya selayaknya kepada Allah yang kudus. Jadi para penyembah Allah, setiap kita ciptaannya, semua orang perlu memahami bahwa ada keterpisahan ketika kita menyembah Tuhan Allah kita. Dia bukan ilah-ilah yang ada di dunia ini, tetapi Dia Allah yang kudus. Supaya setiap orang menyembah Dia semakin menghormati kebesarannya, mengagumi kemuliaannya, bahkan melihat keterpisahan Allah yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita yang berbeda dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain berbeda. Sehingga di sini Bapak Ibu, ketika kita berkata di dalam pengakuan, di dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, berarti ini kita sedang mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita sendiri untuk
menghormati kekudusan Allah yang berdaulat itu. Karena dikatakan, aku adalah Allah yang kudus. Tuhan Allah berbicara itu kepada setiap kita di dalam perjanjian lama. Dalam konsep perjanjian lama, ketika dikatakan Allah yang maha kudus, berarti ini Allah yang terpisah dari ciptaan, dari yang lainnya. Dan bahkan kemuliaannya berbeda dari yang lain. Sehingga kita tahu di dalam kitab Yesaya juga dikatakan, dengan siapa hendak engkau samakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita itu? Dengan siapa hendak engkau samakan Tuhan Allah yang engkau sembah, engkau tinggikan itu? Firman Tuhan Allah yang maha kudus. Maka dikatakan kita perlu mengarahkan mata ke langit dan melihat siapa yang menciptakan semua bintang, siapa yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini. Satupun kita bisa melihat itu bahwa itu adalah diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Ya Allah yang maha kuasa, maha kuat. Oleh karena itu dikatakan, aku ini Tuhanmu, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain dan kemasyuran kepada patung-patung. Dalam konteks ini, bahwa penyembahan yang benar hanyalah menyembah Tuhan Allah yang maha agung, maha kudus. Dan tidak ada yang lain yang layak kita sembah, kita tinggikan selain Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Bukan hanya Allah yang benar, tetapi Allah yang kudus yang dihampiri dengan kekudusan. Bukan dengan asal-asal. Dengan sikap hormat, sikap mengagungkan Dia. Bapak Ibu Saudara, jadi datang kepada Tuhan bukanlah suatu kompetisi, bukan suatu rutinitas, tetapi itu sebagai sikap hormat kita kepada Tuhan Allah kita yang agung, yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingat akan perenungan firman Tuhan ini. Doa Bapa kami mengajarkan kita, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berkata demikian, maka kita menyadari di sini Allah yang kita hampiri adalah Allah yang agung, dan kita menunjukkan kesungguhan kita dari hati kita menghargai kemuliaan dan kebesaran Tuhan, pencipta langit dan bumi yang terpisah dari segala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin menghormati Allah kita dan semakin menghargai kebesarannya di dalam hidup kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini bukan dengan sembarangan, bukan dengan semau kita, bukan dengan asal-asal, tetapi dengan rasa hormat dan takut akan Dia. Biarlah firman ini menolong kita, menguatkan kita, dan menopang hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami, penopang kami. Biarlah Tuhan firman-Mu membawa kami semakin lagi mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus, karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan mengubah kami, membentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan kita sebelum kita memberikan segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita meninggikan namanya yang kudus. Kita mau katakan kepada Tuhan kita, Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Biarlah kita tetap berharap, tetap hormat kepada Dia.
Mari kita katakan, tak usah aku takut. Allah menjagamu, Allah menyertaimu. Kemanapun engkau melangkah, dimanapun engkau berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh Tuhan kita Allah yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Oleh karena itulah tidak ada alasan kita untuk tidak tetap berseru kepada Dia, tetapi tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang El Shaddai, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Bersyukur juga sore hari ini kami bersama-sama menyembah mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah segala seruan kami, segala pujian dan perenungan firman Tuhan ini
membawa kami untuk lagi semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pekerjaan usaha kami, bahkan di dalam pelayanan dan dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu berkat anugerah-Mu tercurah di dalam hidup kami. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus memberkati menyertai setiap kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai. Silahkan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.